Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan. Insya Allah ini adalah pertanyaan yang juga mewakili perasaan kita ketika Allah menghadirkan wabah yang semuanya lapisan masyarakat merasakannya dan hampir semua lini, sektor ekonomi, sosial, psikologis dan sebagainya, semua mengalaminya. Insya Allah ini adalah akan memberikan jawaban-jawaban dari guru-guru yang kita cintai. Yang pertama Ustadz Jumharudin. Apakah ketika kondisi wabah yang saat ini sedang terjadi dan menyebabkan salah satunya seperti Kiai Khalil jelaskan tadi, perceraian adalah pilihan yang terakhir. Apakah bisa dikatakan bahwa itu ketetapan Allah atau memang ada kesalahan sistem dalam mengatur permasalahan manajemen bencana? Mungkin seperti itu. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Apakah ketika telah terjadi perceraian disebabkan oleh COVID ini sebagai jalan terakhir itu adalah ketetapan Allah? Tentu kalau sudah terjadi itu ketetapan Allah. Tetapi ketetapan Allah itu yang menarik tidak cuma satu dua. Ketetapan Allah tuh banyak, termasuk kalau tidak cerai pun ketetapan Allah. Jadi kita dihadapkan pada pilihan seperti itu Ustaz? Jadi kita itu sebenarnya memilih takdir-takdir. Jadi takdir Allah itu ibarat file itu banyak sekali. Jadi kotaknya tuh bukan kotak kepastian, tapi kotak kemungkinan. Jika kamu begini akan begini, jika kamu begitu akan begitu. Banyak sekali pilihan-pilihannya. Konsekuensinya itu ketetapan Allah, tapi sebabnya itu kita yang memilihnya. Pilihan-pilihan itu banyak. Jadi kita memilih dari satu takdir ke takdir yang berikutnya ke takdir berikutnya. Nah, jadi berbicara takdir, tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang tidak takdir. Contohnya begini, kalkulator yang sangat canggih. Semua angka bisa ditambahkan, bisa dikalikan. Kalau Mas Agung ingin mengalihkan angka sekian dengan sekian, sudah ada belum jawabannya? Sudah. Mengalihkan angka yang berbeda sudah ada belum? Berarti Mas Agung dan kita semuanya memilih mau mengalihkan apa. Adapun jawabannya sudah ada semua di situ. Dan kita sering menggunakan terminologi ikhtiar, mencari yang terbaik, khair begitu ya Ustadz ya? Betul. Artinya kedua-duanya tetap memiliki konsekuensi di situ ya? Betul. Iya, iya. Jadi baik dan tidak sekali lagi tergantung kita memaknai sebuah peristiwa. Jadi bukan peristiwanya, tapi pemaknaan terhadap peristiwa itu yang akan menjadi baik. Baik, berikutnya Kiai Khalil berkaitan dengan penjelasan dengan masalah perceraian tadi bahwa Allah menegaskan cerai sesuatu yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah. Lantas hal-hal apa saja yang artinya memberikan kepastian bahwa kita memang harus bercerai? Jadi ketika kita tidak bercerai, hidup bersama pun tetap akan ada pertengkaran di situ. Walaupun itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ketika perceraian menjadi pilihan yang terakhir, begitu Kiai? Ya, kita memastikan diri untuk bercerai kalau pasangan kita sudah tidak bisa diajak kompromi di jalan Allah. Kalau dia masih bisa diajak kompromi di jalan Allah, saya punya keyakinan dia masih diubah sifat-sifat buruknya. Tapi kalau sudah tidak lagi dia bisa diajak kompromi di jalan Allah, maka ibu bapak itu pilihan terakhir. Makanya Islam tidak melarang dalam arti tidak menutup sama sekali perceraian, karena nanti akan berakibat kepada keburukan di dalam rumah tangga karena nggak mungkin bersama. Makanya ketika milih jodoh, fatfar bidatidin taribat yadak. Kalau Anda nanti pilihan cantiknya, gantengnya, kayanya, martabatnya, yang terakhir Anda harus pilih yang terakhir itu dipilih menjadi pilihan Anda adalah fatfar bidzatiddin. Anda ambil yang karena agamanya baik. Selain persoalan agama yang dilanggar, kita bisa mentolerir. Barangkali bisa diajak bicara, barangkali masih diajak ngomong baik-baik. Kalau itu sudah tidak bisa diluruskan, ya Allah berikanlah kami yang terbaik. Allah memberikan jalan, makanya dibenci kalau masih bisa diajak satu. Enggak ditutup sama sekali, karena nanti kalau ditutup sama sekali menjadi mudorot kepada sang laki-laki dan sang perempuan, sang suami dan sang istri itu. Nah Kiai mungkin bisa ditambahkan lagi, seringkali kita salah menafsirkan, kita memilih seseorang wanita yang memiliki pemahaman agama yang baik. Kita sering menafsirkan, nah ini lulusan pesantren, pintar ngaji, hafal hadis. Ini kan bukan merupakan sesuatu yang menjanjikan juga di situ Kiai. Lantas memahami wanita yang memahami agama dalam arti seperti apa Kiai? Oleh karena itu diperbolehkan di dalam Islam orang yang mau melamar itu melihat apa? Pertama lihat wajahnya, boleh telapak tangannya, itu fisik.
Tapi yang lebih penting adalah dari mana dia lingkungannya. Orang tuanya siapa. Dia juga berteman dengan siapa. Karena man tahallaqa bihalatin lam yakhlu hadirahu minha. Orang yang bergaul satu dengan yang lain. Kalau saya bergaul dengan Mas Agung karena ada kesamaan karakter saya dengan Mas Agung. Tidak mungkin saya berteman dengan orang yang tak sekarakter. Kalau kenal bisa, tapi berteman itu membutuhkan keserasian. Jadi orang yang rajin ke masjid, orang yang punya komitmen keagamaan, tidak mungkin dia akrab dengan orang yang tidak punya komitmen keagamaan. Kecuali memang dia kenal mendakwai, tapi berteman itu hal yang berbeda. Oleh karena itu, berkenaan dengan pengetahuan berbeda dengan karakternya. Ada orang yang punya ilmunya banyak, bahkan ulama pun ada ulama su. Kenapa? Dia tidak diturunkan hidayah oleh Allah. Hanya mendapat taufiknya, ilmunya benar. Contohnya siapa? Orientalis itu mungkin lebih alim dari kita. Bahasa Arabnya, membahas Al-Qur'annya. Tapi nggak diberi hidayah oleh Allah, nggak bisa. Nah, kita hanya berupaya anak kita masukkan pesantren, tapi lebih daripada itu adalah dididik karakternya anak. Meskipun kita optimis di pesantren lebih baik karena 24 jam untuk dididik keagamaan. Tetapi semua itu adalah biiznillah, enggak serta-merta. Oleh karena itu di pesantren selain kiainya yang mendidik, orang tuanya pun juga mendidik. Jangan sampai di pesantren rajin pulang balas dendam. Ini kan gitu. Oleh karena itu pendidikan di pesantren sudah taat kepada pesantren, peraturan kiainya, rajin ibadah tahajudnya, pulang juga harus dididik oleh orang tuanya. Enggak bisa hanya diserahkan pada pesantren saja. Jadi sudah sangat jelas orang tua pun memiliki tugas berat sebagai seorang ulama juga di rumah begitu ya Kiai ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz Jumahrudin berkaitan dengan penjelasan masalah kesabaran tadi. Pertanyaan singkat ini, bagaimanakah mengukur tentang kesabaran dalam diri kita? Apakah saya dalam kondisi ini sabar atau memang aliran fatalisme yang ya sudahlah apa yang terjadi terjadilah. Bagaimanakah kita mengukur kualitas kesabaran itu sendiri Ustadz? Bagaimana caranya kita mengukur kualitas kesabaran kita? Ini pertanyaannya agak berat ini. Simpel tapi berat. Iya, karena kesabaran itu sulit sekali diukur. Jadi kesabaran itu paling tidak adalah kemampuan orang untuk menunda respon. Menunda respon. Nah, jadi dia ada peristiwa, ada jeda. Nah, ketika orang itu ketika ada sebuah peristiwa yang menyenangkan atau yang membuat emosi, dia tidak langsung responsif, tapi kemampuan dia untuk menenangkan diri, menunda, memikirkan dulu. Gitu. Makanya orang-orang yang sabar itu dia tidak pernah reaktif. Ya. Kenapa demikian? Kalem gitu kayaknya. Karena sabar itu bukanlah fungsi emosi, tapi fungsi logika. Masya Allah. Ya kan? Fungsi logika dan fungsi iman. Jadi makin dia mampu mengendalikan akalnya, ini hulunya. Hulunya makin mampu dia mengendalikan perasaannya. Nah, bagaimana orang mampu mengukurnya? Lihat ketika dia ada berita bahagia, bagaimana dia? Reaktif banget atau emosi yang membuat marah, reaktif nggak dia? Kalau dia langsung reaktif, responsif langsung, berarti dia kurang kesabaran. Tapi kalau dia cool sebentar, memberikan jeda, ini kesabarannya luar biasa. Ada proses menghitung terlebih dahulu resiko-resikonya begitu ya. Baik. Tapi ada satu. Silakan. Sabar itu katanya adalah ketika si sabar itu udah nggak sabar, lalu dia jadi ada orang sabar sampai sabar ini sudah nggak sabar. Kata si sabar kepada orang sabar ini, tolong, kata si sabar. Orang yang sabar ini mengatakan sabar ya. Masya Allah. Itu orang yang sabar. Levelnya lebih tinggi lagi. Baik, Kiai Khalil, barangkali ini adalah kritikan bagi kita bersama. Ada pola-pola baru yang terbentuk di tengah pandemi, salah satunya adalah metode belajar via Zoom. Seringkali pekerjaan rumah ini di rumah semestinya dikerjakan oleh anak, orang tuanya terlibat. Sehingga kualitas pendidikan, nah ini bisa kabur di sini. Ini kok tiba-tiba anak yang kemarin gak pinter-pinter banget bisa dapat 100. Nah ini bagaimana mengoreksinya? Ibu bapak berani melahirkan, berani mendidiknya. Ibu-ibu ngeluh. Wah kalau yang begitu yang sekolah bukan anaknya tapi ibunya. Gara-gara ibunya mendampingin. Lawang ibunya yang ngelahirin kok.
Itu cara Allah mengembalikan anak kepada keluarga. Ambil hikmahnya. Ibu bapak punya anak ditaruh sekolah yang mahal. Saya minta anak baik, pintar, hafal Quran, alim, nanti jadi orang kaya, jadi orang yang jadi pemimpin macam-macam. Mintanya di sekolah dengan bayar. Bukan. Ibu bapak punya anak yang berkewajiban di hadapan Allah. Dan di dunia itu adalah keluarganya, madrasatul ula. Al-madrasah al-ula adalah madrasah pendidikan pertama adalah bapak ibunya. Makanya seringkali dilakukan oleh bapak ibunya tanpa sengaja ditiru anaknya. Oleh karena itu ketika daring bapak ibu itu baru pengajaran. Pendidikan itu beda dengan pengajaran. Pengajaran itu knowledge, hanya ilmu. Tapi pendidikan itu karakter. Karakter itu harus ditanamkan oleh keluarga. Harus ditanamkan awalnya oleh kedua orang tuanya. Makanya Luqmanul Hakim mengatakan la tusyrik billah. Itu yang pertama. Pengapa ilmu itu bisa dicari. Apalagi sekarang ada Syekhuna Google. Ya, Al-Fadil YouTube ada. Ilmu banyak itu pengajaran. Tapi pendidikan itu adalah karakter. Makanya orang yang sukses 80% karena emosinya. Dan emosi itu bisa dididik melalui karakter. Yang tadi disebutkan dengan sabar. Ketika mendapatkan percobaan, ketika pertama kali dia dicoba dengan suatu masalah, dia goyah atau enggak. Kalau pertama lulus, berikutnya lulus. Tapi pertama enggak lulus, dia kelempar. Nah ibu bapak ketika mendidik anaknya, anaknya dipukul, anaknya kadang-kadang dianiaya. Kenapa? Butek, ruwet, mikirin yang lain, mikirin anak. Ibu bapak harus kembalikan kepada ajaran Islam. Itu kewajiban ibu bapak, bukan kewajibannya pemerintah. Meskipun pemerintah memfasilitasi, bukan kewajibannya. Kewajiban pertama adalah keluarganya, pemerintah adalah memfasilitasi. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian, kondisi sekarang musibah ada pandemi ini, kita harus inovatif dan cari solusinya. Di rumah bisa sholat bareng dengan anak ajarin pendidikan sendiri agama. Dulu mungkin bapak ibu sekalian udah urusan agama nyari ustadz. Tinggal panggil guru privat, bisa bayar. Ibu bapak ilmu gak bisa dibayar dari Allah. Bayaran itu hanya untuk transport. Tapi aslinya akidah dan ilmu tak ada bayarannya. Disitulah Allah mengajarkan kita betapa pentingnya tentang ilmu apalagi agama. Ibu bapak nikmat paling besar apa? Iman kita. Bisa saling cinta suami istri, bisa mendidik anak karena apa? Ada iman. Cuman sering dilupakan iman itu. Coba ketika imannya berbeda, berantakan keluarganya bapak ibu sekalian. Disitulah pada saat pandemi begini kita ikuti dulu anjuran pemerintah. Ini yang terbaik bagi kita. Fungsikan diri kita dalam keluarga. Ayo kita bina karakter kita. Karakter keluarga kita bisa lakukan. Ibu bapak yang dulu tinggal, nak sekolah, nak sholat berjamaah. Bapak ibunya pergi kemana? Sekarang nggak bisa begitu. Bapak ibunya diem, bapak anaknya disuruh sholat. Wah bapak kok diem? Sekarang ketahuan, namun saya mengambil sesuatu itu kayak lebah. Ambil aspek positifnya, jangan ambil negatifnya. Kalau kita jadi laler, ngelihat sesuatu yang buruk-buruk aja, waduh susahnya nih pandemi, waduh ekonomi. Itu akan kita buyar, gak bisa menikmati iman kita. Tapi kalau dilihat positifnya kayak lebah, maka cobaan ini menjadi nikmat dan jadi rahmat. Tapi kualitas ketika kita berbicara secara langsung bertalaki bertatap muka dengan teknologi yang disediakan Zoom itu kan sangat berbeda, Kiai. Rasa memang berbeda, tapi konten ilmu tetap kita bersanad. Jadi belajar agama itu bapak ibu sekalian harus ada gurunya. Gurunya dari siapa? Gurunya, guru dari gurunya. Makanya Nabi Muhammad itu ada malaikat Jibril yang bawa wahyu. Dari mana? Dari Allah. Nabi Muhammad ada para sahabat yang meriwayatkan terus sanadnya nyambung. Sampai umumnya di sini kalau NU ada Ki Hasyim Asy'ari, kalau Muhammadiyah ada Syekh Ahmad Dahlan, itu sambungnya sanad. Enggak tiba-tiba dari mana ilmu enggak tahu benar tidaknya langsung menyampaikan hanya karena bisa menguraikan. Maka disebutkan oleh tabi'in laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau enggak ada transmisi ya, tidak ada sambung menyambungnya dari ilmu, maka siapa saja bisa ngomong dan bisa ngomong apa saja. Kalau ilmu seperti itu dhalun mudhillun, maka akan sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu teknologi ini alat. Alat tergantung cara menggunakan. Sekarang karena ada musibah, ada pandemi, kita nggak bisa langsung. Ini pun physical distancing. Orang bisa nonton di YouTube, bisa nonton juga di TV One. Tapi yang ngomong valid, di situ juga ada sanadnya. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Kita akan lanjutkan lagi. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku.
Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kita sampai pada kesimpulan. Tema kita adalah menjaga ketahanan keluarga. Covid ini sebenarnya seolah-olah memberikan pesan kepada dunia bahwa sesungguhnya kebahagiaan sekarang bergeser bersumber di dalam keluarga. Karena itu kita work from home, ya kan gitu. Semuanya dikerjakan di rumah, pesannya adalah bahwa sumber kebahagiaan sekarang tempatnya adalah keluarga. Karena itu kalau keluarga kita ini bahagia, apapun yang akan terjadi di luar tantangan kesulitan itu tidak akan begitu berarti ketika kita pulang ke rumah dalam keadaan bahagia. Dan kunci dari kebahagiaan keluarga bukanlah karena tidak ada masalah, tetapi ketika kita menjadikan masalah itu seperti ombak bagi sang peselancar tadi, dia mampu menari indah dengan ombak yang besar itu. Ini kira-kira kesimpulan dari saya. Bapak Ibu sekalian, jamaah masjid Harokatul Jannah, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, berselawat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah jadikanlah negara ini negara yang aman, sejahtera dan sentosa. Ya Allah jadikanlah keluarga sebagai masyarakat yang terkecil, keluarga Indonesia, keluarga hebat, keluarga emas, keluarga sejahtera ya Allah. Berikanlah kepada seluruh keluarga Indonesia adalah merasakan dari apa yang dirasakan oleh pasangannya ya Allah. Berikanlah kepada kami keluarga Indonesia mampu menutupi menjadi pakaian bagi pasangan kami dan keindahan bagi pasangan kita semua ya Allah. Ya Allah jauhkanlah kami melakukan kekerasan di rumah tangga ya Allah. Jauhkanlah kami dari pertengkaran yang sampai terjadi perceraian ya Allah. Jadikan ya Allah keluarga kami keluarga mutiara, keluarga maslahah, keluarga sakinah mawaddah warahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal khaira ajilahu wa ajilahu ma'alimna bihi wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri ajilahu wa ajilahu ma'alimna bihi wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma as'ala bihi nabiyyuka wa abduk wa na'udzubika ya Allah min syarri ma a'adza bihi nabiyyuka wa abduk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqadin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqadin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.